Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih bisa bangun pagi dan ke masjid sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis-shalihin. Amin. Bapak dan Ibu, kita kemarin baru saja menyelesaikan pembahasan tentang doa yang diajarkan Allah secara langsung di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang secara khusus dituntunkan oleh Allah untuk orang-orang yang sudah berusia 40 tahun. Doa itu isinya mohon agar diberi kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, lalu juga memohon agar supaya kita diberi kemampuan untuk beramal saleh, lalu kita juga mohon agar diberi keturunan yang saleh-saleh, dan dua yang terakhir kita menyatakan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan diri kita ini sebagai bagian dari orang-orang yang muslim. Pernyataan yang terakhir itu penting, kita menyatakan diri sebagai seorang muslim karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara kematian itu datangnya tidak bisa kita duga kapan, tetapi orang yang sudah berusia 40 tahun itu pada galibnya ya sudah semakin mendekati saat-saat kematian itu. Sehingga wajar kalau orang sudah berusia 40 tahun itu betul-betul menyatakan diri sebagai seorang muslim, sehingga kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu pernyataan. Pernyataan itu kan kita yang menyatakan. Ya. Kita ini kan memang bisa menyatakan apa saja. Dengan mudah kadang-kadang menyatakan. Nah, persoalannya adalah bahwa yang namanya
terkait dengan taubat, terkait dengan keislaman, terkait dengan kemusliman, itu semua menyangkut persoalan hati. Dan hati itu tentu saja memang bukan kita yang menguasai. Ada penguasa hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita doa yang memohon kepada Allah secara khusus agar hati kita itu betul-betul ditetapkan, dimantapkan di dalam berpegang kepada agama kita. Doa ini sangat terkenal ya, karena doa ini sering juga memang dibaca pada saat penghujung sholat itu, di bagian akhir dari tahiyat akhir itu ya, seringkali sebagian orang membaca doa ini ya. Doa itu kalau saya baca bahwa pasti sudah hafal, sebagian besar saya yakin. Doanya pendek, ya muqallibal qulub, apa terusannya? Sabbit qalbi ala dini. Pak Buzaini apa? Pendek ya. Sebenarnya kalau dalam doa yang diajarkan Nabi ada terusannya juga, tapi seringkali hanya dibaca sampai di sini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Boleh dua-duanya nanti kita bahas. Tapi yang pertama dulu ini yang terkait dengan apa yang sudah kita mohonkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu sangat erat kaitannya dengan doa ini. Jadi permohonan kita begini, ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Jadi qalbun itu disebut sebagai qalbun itu karena sifatnya yang bolak-balik. Hati itu disebut sebagai qalbun dalam bahasa Arab itu karena sifatnya yang bolak-balik. Lah yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau misalnya kok suatu ketika kita senang, dalam ketika yang lain menjadi benci, suatu ketika kita rasanya kayak apa namanya, wegah gitu ya, apa namanya, wis, tapi suatu ketika rindu gitu ya. Kita ini suatu ketika apa namanya, deket, lain kali jauh gitu. Itu ya itulah karena kita punya hati dan hati kita itu sok bolak-balik tadi. Nah ternyata bolak-baliknya hati itu ya karena ada yang membolak-balikkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu diantaranya sifatnya adalah muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Nah, karena Allah itu zat yang membolak-balikkan hati, maka kita mohon kepada Allah, sabbit qalbi, ya Allah, tetapkan hatiku ala dinika, ya, atas agamamu. Jadi tetapkan hatiku tetap berpegang kepada agamamu. Jangan sampai kemudian hatiku ini bergeser, hatiku ini berpindah ke yang lain. Ada kemungkinan nggak hati itu berpindah ke yang lain? Ada, pokoknya tanya ada fenomena konversi itu, ada kemungkinan pindah agama itu. Ya?
Ada. Yang masih muda Pak, yang tua nggak ada. Ada juga. Ya, konversi itu bisa berlaku untuk siapa saja. Memang pada umumnya untuk yang masih mencari-cari. Tapi biasanya makanya orang yang sudah 40 tahun itu sudah mapan betul ya pada umumnya. Tapi ada juga. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa aman di hadapan Allah itu lalu kemudian wah aku terus apik terus kemudian pasti selamanya baik, belum tentu. Wah aku kelek, aku selamanya elek, belum tentu. Masih ada kemungkinan untuk berubah. Oleh karena itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadi itu. Ya. Supaya hati kita betul-betul ditetapkan kepada agama kita itu. Kepada Islam yang kita pegangi itu. Jangan sampai hati kita pindah ke yang lain. Ya. Nah, karena hati itu memang Allah yang membolak-balikkan, itulah makanya kemudian dulu sudah pernah kita bahas kenapa kita itu kok meminta iman yang tetap, iman yang sempurna. Soalnya iman itu sendiri ya karena iman itu terkait dengan hati ya, itu bukan kita sepenuhnya yang menguasai. Yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu bukan persoalan pikiran. Orang bisa saja secara rasional dia itu tahu persis bahwa Tuhan itu Allah. Tapi karena tidak mendapatkan hidayah, ya, karena hidayah itu persoalan hati, maka kemudian lalu orang itu tidak beriman. Dulu sudah pernah saya ceritakan ya, orang-orang yang disebut sebagai orientalis, orang barat yang belajar masalah-masalah ketimuran. Nah, masalah ketimuran itu, oriental itu kan diantara tentang Islam. Nah, orang barat itu kalau belajar apa saja, tidak hanya belajar masalah ketimuran, itu kan pasti serius. Tidak ada yang tidak serius orang barat itu kalau belajar sesuatu. Beda kalau dengan kita ini kan kalau belajar ya sekedarnya, sak-sae gitu. Belajar Al-Quran saja kita ini setengah mati, padahal itu ya mestinya bisa kalau kita mau. Tapi kita nggak serius pada umumnya, berbeda dengan orang barat. Saya punya teman ya dari Belanda itu yang dulu pernah bekerja sama dengan IAIN waktu segitu, belum UIN, karena ada proyek untuk pengembangan skill dalam mediasi itu, dalam resolusi konflik itu, beberapa kali ke Indonesia. Saya sendiri juga beberapa kali ke Belanda dalam kerangka itu. Itu dia karena merasa ini ya sering ke Indonesia itu belajar bahasa Indonesia di Jogja yang programnya seminggu itu langsung bisa. Heran saya, langsung bisa berbahasa Indonesia. Yang saya heran itu ketika pernah nginep di rumah dia, itu pas 17-an Agustus, lalu kemudian ada malam tirakatan gitu. Kita minta lah, karena rame-rame dia ikut bergabung di di acara Agustusan di RT 3 itu. Nggak tahu Pak Hamzah waktu itu sudah di RT 3 atau belum dia. Itu kita minta untuk memberikan sambutan. Dia nyambut waktu itu Bu Eni sudah siap mau menerjemahkan itu. Kalau barangkali dibutuhkan. Enggak, dia pakai bahasa Indonesia. Kaget saya. Kesungguhannya itu. Nah, termasuk orang orientalis itu Bapak-bapak dan Ibu. Kalau belajar Islam, itu ngalahkan kita yang sudah alim-alim sekalipun. Makanya dulu kalau Bapak ingat ya, Senopo Gurunya itu ya. Pernah ya nama ingat ya, Senopo Gurunya. Ada yang ingat nama Senopo Gurunya? Senopo Gurunya itu seorang orientalis dari Belanda yang memang ya dia belajar Islam di Indonesia ini dalam kerangka
bendada atas Indonesia. Oh itu dia hafal Quran, menguasai seluk-beluk Islam itu. Tapi ya dia bukan Islam. Ya, meskipun belakangan katanya ya ada sebagian yang kemudian menceritakan akhirnya masuk Islam juga gitu. Ya itu bisa jadi seperti itu. Allah kemudian bisa menjadikan dapat hidayah. Ya, ada beberapa yang model seperti itu. Ya, dosen saya di Jogja dulu namanya Johan Hendrik Mulman itu dia pengkaji Aljazair. Jadi tidak studi tentang Islam di Indonesia tapi di Aljazair. Ya, tapi kemudian nikah dengan orang Aljazair dan ternyata masuk Islam. Ya, kita tahunya setelah masuk Islam itu ketika teman-teman itu mengantar ke bandara, ternyata dia ikut sholat itu. Jadi Muslim ternyata. Nah ada yang kemudian menjadi Muslim, tapi ada yang tidak menjadi Muslim. Nah itu persoalan hati. Ada yang dapat hidayah dan tidak. Padahal dari segi penguasaan keislamannya sangat menguasai. Nah itulah Bapak dan Ibu, sekali lagi persoalan hati itu ya sekali lagi bukan kita yang menguasai, tapi Allah yang menguasai hati kita. Allah merupakan zat yang bolak-balikkan hati kita. Ya, oleh karena itu kita memohon kepada Allah semoga hati kita itu ditetapkan kepada agama Allah itu. Dengan kata lain berarti kita diberi oleh Allah istiqomah, ya. Tegak lurus, konsisten, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memegangi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujung-ujungnya kalau kita istiqomah itu, ya tadi itu dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap baik, kita tetap Islam, sehingga pada saat kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan husnul khotimah tadi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa yang sedang kita bahas ini. Pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub. Wah, angel tadi ya. Ya muqallibal qulub. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub. Nah, sudah bagus. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sekali lagi. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini ala dinika, kepada agamamu. Ya, ini kadang-kadang sok dipeleset ke doa ini. Ya, kalau kita biasanya sudah punya pilihan gitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Ya, dulu misalnya waktu saya dekat-dekat dengan Bu Eli itu ya Allah tetapkan hatiku pada. Nah, dulu waktu itu belum Bu Eli Mbak Eli. Ya perlu kan ditetapkan itu kan hati bolak-balik itu kadang-kadang sok nanti pindah ke lain hati gitu ya. Nah itu ya. Kalau bisa jangan pindah ke lain hati. Jangan ya Pak Edi. Baik ya, jadi mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.
يا